Kembali disergap pemirsa, seorang pria babak belur setelah kepergok akan mencuri di rumah warga di Jalan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku telah 3 kali beraksi dengan modus meminta sumbangan. Pria berinisial ST ini babak belur usai dihakimi warga setelah aksinya menyelinap masuk dan mencuri kepergok korban. Pelaku beraksi di salah satu rumah di perumahan Bea Cukai Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat dengan modus pura-pura minta sumbangan. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku telah beberapa kali beraksi di sekitar lokasi dengan modus yang sama. Depan, dia langsung nyamperin ke sini, modus minta sumbangan. Istri masuk, dia berusaha mau masuk, tapi untungnya kebetulan ketahuan sama tetangga sekitar. Soalnya dia udah pernah beberapa kali masuk sini, jadi ya, warga sekitar udah tahu lah. Bersangkutan sudah berulang kali dari mulai juri masuk ke karangan rumah tanpa izin. Warga sudah geram, sudah berulang-ulang. Akhirnya baru hari ini ketangkap dengan warga sendiri. Ya, hanya itu aja. Ya, modusnya gimana, Komandan, modusnya? Minta sumbangan. Minta sumbangan. Pelaku dibawa petugas ke Mapolsek Palmerah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Mirsa, akibat dendam lama, 2 kelompok pelajar SMK di Kota Semarang, Jawa Tengah terlibat tawuran. Para remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam. Belum sepekan pembelajaran tatap muka, 2 kelompok pelajar tawuran di kawasan Taman Indonesia Kaya, Jalan Supeno, Kota Semarang, Jawa Tengah. Para pelajar dari SMK 3 dan SMK 4 saling serang menggunakan senjata tajam. Tawuran dipicu saling tantang di media sosial. Pada kejadian ini 15 pelajar ditangkap. 1 korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kejadian ini membuat arus lalu lintas menjadi macet. Akhirnya ada sebagian lari di peleburan, yaitu di rumah sakit Romani ya. Nah, sampai rumah ini tersebut, anak tersebut bisa ketangkap dan ada korban. Ternyata ada korban, kita bawa ke rumah sakit Romani. Polisi masih mencari pelajar lain yang diduga menjadi dalang aksi tawuran ini. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Seorang bocah laki-laki di Medan, Sumatera Utara menjadi korban predator anak yang dilakukan oleh 10 orang. Selama beberapa jam bersama para pelaku berpenutup wajah, korban mengalami tindak asusila dan dianiaya. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun diduga menjadi korban tindak asusila dan penganiayaan yang dilakukan puluhan orang berpenutup wajah di Jalan Selamat Medan Amplas, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi saat korban sedang menuju sebuah warung dan secara tiba-tiba diambil oleh para pelaku yang menggunakan mobil bak terbuka beratap terpal. Selama beberapa jam bersama para pelaku, bocah kelas 3 SD ini menjadi korban tindak asusila hingga penganiayaan. Korban lalu diturunkan pelaku di lokasi semula. Akibat kejadian ini, korban mengalami trauma. Jadi dia sedang berjalan dari rumah mau ke warung. Nah, dari perjalanan itu dia dipaksa, ya, dijegat, dinaikkan ke mobil pick up, diduga berwarna putih dan di belakang itu ditutup oleh terpal berwarna biru. Nah, di dalam terpal itulah si korban ya kan dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji atau asusila. Kasus ini telah dilaporkan ke Mapolrestabes Medan. Tim penyidik mengumpulkan bukti-bukti dan menunggu hasil visum. Kemudian saat ini penyidik sedang mendalami laporan itu dan informasi hari ini yang bersangkutan dimintai keterangan atau klarifikasi terkait dengan kejadian yang menimpanya. Sejak berpisah dengan suaminya, ibu korban yang bekerja sebagai sopir rental menitipkan RAP 10 tahun ke temannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution dan Aminur Rashid melaporkan. Kurang dari 24 jam pelaku pembuangan bayi yang ditemukan hidup di kebun bambu Sidoarjo ditangkap oleh polisi. Motif ekonomi menjadi alasan pelaku nekat membuang bayi yang baru dilahirkannya. Martono. Ana persengene iki manggo Martono.
Bayi perempuan yang baru dilahirkan ini ditemukan warga di kawasan perkebunan bambu wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Bayi ditemukan dalam kantong plastik masih lengkap dengan tali pusar. Penemuan ini mengejutkan warga dan langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Dari hasil penyelidikan polisi, kurang dari 24 jam, ibu pembuang bayi diamankan tak jauh dari lokasi. Pelaku nekat membuang bayinya yang dilahirkan karena masalah ekonomi. Pelaku kini masih menjalani perawatan di rumah sakit karena nekat melahirkan bayinya sendiri. Hasilnya positif, jadi ini masih menunggu hasil PCR. Kita lakukan tes PCR terhadap ibu daripada yang diduga bayi tersebut. Ya, ungkap kasusnya katanya kurang dari 1x24. Ya, alhamdulillah ini cepat kami ungkap karena juga memang data-data informasi dari masyarakat. Ibu pembuang bayi terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews laporkan. Mirsa, seorang pria tewas dianiaya 4 peternak sapi di Goa, Sulawesi Selatan. Selain itu, korban dicekoki oleh minuman beracun. Para pelaku emosi menyangka korban sebagai pencuri sapi. Rudi ditemukan warga Parangloe, Goa dalam kondisi penuh luka di bagian leher dan kepalanya, kemudian dilarikan ke puskesmas. Namun akibat lukanya, korban tewas. Polisi yang mendapat laporan warga kemudian melakukan penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi, dan menangkap 4 orang pelaku penganiayaan. Kurang dari 24 jam, 4 pelaku penganiayaan ditangkap polisi yang merupakan warga Parangloe. Para pelaku mengakui menganiaya Rudi karena diduga akan mencuri sapi milik warga. Terus? Bila saya di setang. Oh, setang. Terus Bapak ngapain? Bikin apa dia? Pukul atau bagaimana? Dia itu di depan ada tasnya, ada isi tali dalam langsung. Oh, ada tali. Terus karena tali itu langsung Bapak melakukan penganiayaan. Hasil penyelidikan polisi saat dianiaya, korban belum melakukan pencurian. Para pelaku nekat menganiaya dengan senjata tajam. Selain itu, salah satu pelaku juga memberi korban minuman beracun. Para pelaku yang merupakan peternak emosi karena seringnya terjadi pencurian sapi di desanya. Ini emosi. Beberapa lalu pernah terjadi pencurian ternak sapi. Nah, itu yang menyebabkan latar belakang para pelaku emosi, tapi dengan modus dia menuduhkan tuduhan yang tanpa dasar. Jadi si korban ini belum dipastikan apakah itu pelaku, tetapi dituduhkan sebagai mencuri sapi. Korban kini masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, sementara para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, serta tali. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Mirsa, sebuah bus yang sedang melakukan perbaikan di bahu jalan tol ditabrak truk tronton di Jakarta Timur. Akibatnya sopir dan penumpang mengalami luka. Ruas jalan tol Jor Cipayung, Jakarta Timur sempat tersendat saat sebuah truk tronton menabrak sebuah bus dari belakang di kilometer 3520. Bus yang ditabrak sedang berhenti di bahu jalan karena perbaikan mesin. Saat kejadian, seluruh penumpang di dalam bus, sementara sopir memperbaiki mesin di bagian belakang. Akibatnya sopir mengalami luka karena tertabrak oleh truk tronton, sedangkan salah satu penumpang terpental dari tempat duduknya hingga mengalami luka-luka. Misal seorang karyawan minimarket kehilangan motor sport di tempat kerjanya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mengintai pemilik motor yang sedang mempersiapkan untuk membuka minimarket pada pagi hari. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria mengintai dari luar situasi di dalam minimarket di Jalan Daan Mogot kilometer 11 Cengkareng, Jakarta Barat yang masih tertutup pintunya. Di dalam minimarket, para karyawan sedang menyiapkan untuk membuka sebelum melayani pembeli karena masih pukul 5:30 pagi. Diduga dengan merusak kunci, pencuri membawa kabur sebuah motor sport milik salah satu karyawan yang terparkir di halaman minimarket. Pemilik motor baru menyadari setelah minimarket buka pukul 6:30. Pengen buka ini 5:30 tuh udah dibuka. Nah, posisinya emang ketutup bang? Posisinya masih ketutup. Masih tutup.
juga kepantau dari dalam? Iya. Di minimarket ini sudah 3 kali pencuri membawa kabur motor yang terkunci. Masyarakat yang resah menanti polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang seringkali disertai dengan ancaman karena hampir setiap hari terjadi di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Misa polisi menggerebek rumah seorang warga yang diduga terlibat jaringan pengedar narkoba internasional. Dari lokasi ditemukan 28 kg sabu siap edar. Saya tunggu di depan Bapak ya. Saat Narkoba Polres Asahan Sumatera Utara menggerebek dan menemukan 1 karung berisi narkoba dari salah satu rumah warga di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari pemeriksaan, karung berisi 27 bungkus sabu siap edar dengan berat total 28 kg. Satu pelaku NT 39 tahun dibekuk saat bersembunyi di Kota Kisaran Asahan. Penyelundupan sabu ini dilakukan komplotan jaringan internasional Indonesia-Malaysia yang dibawa melalui jalur laut. Pelaku mengaku ditugaskan untuk menyimpan sabu setibanya di dermaga dan dijanjikan upah Rp1 juta per bungkusnya. Pelaku menyebut aksi ini telah beberapa kali dilakukannya. Disuruh saudara, berarti pemilik ini saudaramu yang sekarang lari ini. Dasar nggak? Dapat upah berapa? Berapa upahnya? Menyesal ketangkap. Hah? 1 juta. Kamu melakukan upaya paksa, yaitu penggerebekan, penggeledahan ya, terhadap satu rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan narkotika jenis sabu ini. Polisi masih memburu 2 pelaku lain dari jaringan pelaku termasuk mengembangkan kasus ini. Pelaku NT terancam hukuman maksimal, hukuman mati. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Mirsa manfaatkan penghuni yang sedang tidur, seorang residivis membobol kamar kos di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada aksinya, pelaku berhasil mencuri uang Rp6 juta serta 2 buah handphone. Ansar 30 tahun tak berkutik saat ditangkap petugas di Jalan Kandea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas mengembangkan kasus ini dengan kembali menangkap seorang penadah. Keduanya langsung digelandang ke Polsek Manggala. Sebelumnya, residivis ini kedapatan mencuri pada sebuah rumah kos di Jalan Abdullah Daeng Sirua dan berhasil membawa uang Rp6 juta dan 2 HP. Peristiwa terjadi saat korban sedang tidur. Berawal dengan adanya laporan polisi di Jalan Abdullah di Sirua, rumah kos, anggota melakukan penyidikan dan menangkap pelaku di Jalan Kandea, Lorong 5, Jaya. Pelaku kembali terancam masuk penjara selama 5 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Ya, pemirsa, adu jotos nyaris terjadi saat warga menolak pungutan parkir di Denpasar, Bali. Sergap segera hadir dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.